Shalom jemaat sekalian, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan dari ibadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat sekalian, saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa tetap sehat meskipun saat ini mungkin kondisinya mungkin belum stabil untuk Indonesia. Tapi saya doakan agar jemaat sekalian bisa tetap sehat. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih boleh datang beribadah kepada Tuhan meskipun hanya melalui YouTube ataupun secara virtual. Tapi biarlah Tuhan boleh terus memelihara hati dan juga iman kita. Berbahagialah setiap kita yang pada saat bangun pagi terbesit sebuah kata yaitu bersyukur. Karena kita tahu kalau kita bisa membuka mata kita pada pagi hari, kita bisa menarik napas kita pada pagi hari, kita bisa membuka pejaman mata kita. Semua itu adalah anugerah dan juga kemurahan daripada Tuhan. Karena sesungguhnya segala-galanya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Dialah segala-galanya di dalam kehidupan saya dan juga saya harap di dalam kehidupan jemaat sekalian. Maka dari itu, mari dengan sepenuh hati kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan meninggikan namanya, kita akan memuji dari KPPK nomor 209. KPPK nomor 209, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Dialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesan, Ia selalu menghiburku, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman melimpah. Ia segarkan, Ia tambahkan, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, percaya padanya. Bersamanya ku amanlah, setiap saat ku pandang Dia. Kemanapun selalu serta, sobatku. Mari jemaat sekalian, saya ajak jemaat sekalian boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh datang ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pada hari ini ya Tuhan kami masih diberikan nafas yang baru ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh terus pelihara iman kami ya Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga teringat ya Tuhan akan saudara-saudari kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini ada di Kalimantan Tengah ya Tuhan, maupun di Jakarta ya Tuhan, di mana saat ini mereka sedang bergumul ya Tuhan dengan masalah banjir ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh terus berikan hikmat kepada setiap pemerintahan ya Tuhan, sehingga ya Tuhan, setiap pemerintahan yang ada di daerah tersebut ya Tuhan, boleh mengambil langkah yang tepat, langkah yang cepat ya Tuhan, untuk boleh
menyelesaikan permasalahan banjir ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap mereka Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam mengungsi ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh terus jagai mereka ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan mungkin saat ini sedang dalam kondisi COVID-19 ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh terus cukupkan ya Tuhan untuk kebutuhan mereka Tuhan yang mengungsi ya Tuhan. Engkau sendiri yang boleh terus jagai mereka Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh terus berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Tuhan kami tak lupa juga berdoa ya Tuhan untuk COVID-19 yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami ya Tuhan yang mungkin sering kali ya Tuhan kami cuek ataupun tidak memperdulikan, tidak memperhatikan ya Tuhan akan anjuran-anjuran pemerintah yang sudah diberikan kepada kami ya Tuhan. Tapi ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan, kami mohon ampun ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh berikan kami hati yang baru ya Tuhan, di mana kami boleh taat ya Tuhan untuk boleh mengikuti perintah-perintah dari pemerintah yang ada ya Tuhan. Hingga pada nantinya Tuhan, setiap kami ya Tuhan boleh menang ya Tuhan melawan COVID ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap dokter, setiap perawat ya Tuhan, setiap ilmuwan yang saat ini sedang berjuang ya Tuhan untuk boleh mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh berikan mereka kekuatan, Engkau sendiri yang boleh berikan mereka penghiburan ya Tuhan di tengah-tengah kondisi COVID saat ini ya Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kondisi ekonomi ya Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam masalah ya Tuhan, mungkin tergerus karena adanya efek COVID-19 ini ya Tuhan. Tapi kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh terus pulihkan perekonomian negara kami ya Tuhan, melalui setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan terus ya Tuhan untuk negara kami ya Tuhan, untuk pribadi kami sendiri ya Tuhan, dan juga untuk kerohanian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan juga permohonan kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dapat dilihat melalui layanan sudah disediakan oleh pengurus. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita ini sebenarnya orang yang tidak layak. Tapi Tuhan itu sendiri telah memberikan anugerahnya kepada kita, sehingga kita layak untuk disebut anak-anaknya. Tapi mari kita lihat saudara kita lihat keluarga kita lihat teman-teman kita melihat sahabat kita, rekan kerja kita. Banyak sekali di antara mereka yang saat ini mungkin belum mengenal Tuhan. Sampai kapankah kita akan berdiam diri dan tidak mengabarkan firman itu kepada mereka? Seolah-olah kita menutupi kebenaran Tuhan dari mereka. Maka dari itu, jemaat sekalian, sebuah pujian yang akan mengingatkan kita tentang hati Bapa yang sungguh rindu untuk mencari anak-anak yang terhilang. Biarlah pujian ini boleh sedikit banyak mengingatkan kita dan juga boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kita akan pujian bersama-sama, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu.
kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Tiba saatnya kita akan membaca bacaan bertanggapan kita pada hari ini. Pada hari ini bacaan bertanggapan diambil dari KPPK nomor 30. Bacaan bertanggapan KPPK nomor 30 dengan judul Mencari Domba yang Sesat. Bapak Ibu dapat membacanya melalui layar yang sudah disediakan. Mencari domba yang sesat. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya? Dan kalau ia sudah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sedemikian jauh bacaan bertanggapan kita pada hari ini. Bersyukurlah setiap kita yang tidak hanya membacanya, tapi juga merenungkannya dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sucianto Nugroho dengan tema Misi di Hati Allah. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan pujikan dari KPPK nomor 285. KPPK nomor 285, Domba Allah, ajarkanlah firman-Mu. Domba Allah, ajarkanlah firman-Mu padaku. Ku ditebus dan dibangun di dalam rahmat-Mu. Ku tinggalkan semua milikku untuk perkenankan-Mu. Apa yang ku senang ini sungguh tak berarti. Domba Allah, ajarkanlah firman-Mu padaku.
Ku ditebus dan dibangun di dalam rahmat-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah, kiranya melalui sarana virtual tidak menghalangi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam sukacita surga untuk memuji-muji dan menyembah Tuhan, terlebih mendengar suara Tuhan. Saya menyadari Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mulai ada yang bosan, sudah ada yang mulai jenuh kapan berakhirnya pandemi ini, sehingga Bapak Ibu boleh secara leluasa, karena ini new normal, jadi segala sesuatunya tidaklah normal. Jadi terbatas kegiatan kita, aktivitas kita, relasi kita, karena dibatasi oleh jarak. Itulah protokol kesehatan yang senantiasa harus kita taati Bapak Ibu. Untuk menjaga jarak, untuk mencuci tangan, dan memakai masker. Dengan demikian kita menjadi bagian pendukung daripada program pemerintah untuk menekan bertambahnya para penderita corona. Bapak Ibu sekali lagi, biarlah dengan kasih karunia Tuhan kita dimampukan untuk mengikuti ibadah secara virtual seperti ini. Bersabarlah, berharaplah, dan tetaplah bersukacita. Hati yang gembira adalah obat. Oleh sebab itu marilah sebelum firman Tuhan ini kita pelajari, kita mohon pimpinan dan berkat dari Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, umat-Mu sekalian telah memuji-muji nama-Mu, membesarkan dan mengagungkan nama-Mu. Biarlah melalui pujian kami mendapatkan pengharapan, kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kekuatan sebagai anak-anak Tuhan untuk melangkah dalam kehidupan iman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Di dalam bulan misi, kami ingin bersama-sama dikobarkan kembali suatu gerakan untuk terus memperhatikan, menjangkau akan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolonglah Tuhan penguraian firman Tuhan di minggu pertama ini, di minggu pembukaan bulan misi ini. Setiap jemaat-Mu akan Kau lawat, Engkau hadir dan berbicara melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga firman yang didengar setiap hari Minggu, pujian yang kami naikkan kepada-Mu setiap hari Minggu, boleh menggelorakan kami kembali untuk gerakan misi. Mohon berkat Tuhan untuk pengajaran firman-Mu, kami semua siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada bulan misi, minggu yang pertama ini dibuka dengan tema misi di hati Allah. Misi di hati Allah, saya mendasari dua bagian firman Tuhan. Dua bagian firman Tuhan, yang pertama di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Namun nats yang menjadi perenungan Lukas 15 ada di ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Kemudian kita akan sambung dalam Efesus 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Namun saya juga akan membacakan ayat 1 dan 4 sebagai penekanan akan siapakah saudara dan saya di hadapan Allah. Identitas kita, manusia lama yang diubahkan oleh anugerah Allah dan yang harus bertindak, bergerak untuk meresponi anugerah Allah. Mari saya akan mengajak membuka Alkitab di tangan kita masing-masing. Lukas pasal 15 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Mari kita melihat bagian yang kedua dari Efesus 2. Efesus 2 ayat 1 sampai ke 10, saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. LAI memberi judul, semuanya adalah kasih karunia. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran
dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia saudara dan saya membaca firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misi di hati Allah. Ada apa dengan hati Allah? Itu yang patut kita pikirkan secara serius. Ada apa dengan hati Allah? Oh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah hari ini ada satu berita yang sangat-sangat manis. Satu berita yang mengingatkan yang begitu indah. Bahwasanya saudara dan saya harus ingat, Alkitab yang kita miliki, Alkitab yang kita baca, bukanlah tentang saudara dan saya. Bukan saudara dan saya berarti bukan kita yang kita bicarakan. Atau berbicara tentang hidup terbaik buat kita sekarang. Atau bagaimana menjadi sehat dan kaya. Atau kalau sekarang kondisinya adalah bagaimana kita bisa lepas, terbebas dari COVID-19 atau corona yang menakutkan. Ketahuilah saudara, Alkitab adalah tentang Yesus Kristus. Dan apa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa di dunia ini. Inilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. A beautiful reminder for us today. Jadi jangan pernah melupakan esensi kebenaran Alkitab yang kita miliki. Yang kita baca, yang kita renungkan. Dan juga yang harus kita percayai. Sekali lagi, Alkitab bukan berbicara tentang engkau dan saya. Tetapi tentang Allah. Tuhan kita Yesus Kristus dalam misinya ke dunia, yaitu menyelamatkan orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang guru musik dan sekaligus misionaris. Di dalam kehidupannya dia memiliki keinginan untuk terus mengasihi dan melayani Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan. Maka saudara, sang misionaris ini pindah ke Hong Kong pada tahun sekitar 1960-an. Dia memiliki beban pergi ke Hong Kong untuk sebuah pelayanan yang mungkin menurut kita tidak masuk akal. Itu pelayanan untuk para gangster. Di sana ada satu wilayah dikuasai oleh gangster. Gangster satu dengan gangster yang satu saling berebut kekuasaan. Saling memperebutkan akan pengaruh. Sehingga tidak jarang jatuh korban jiwa yang tiada tara jumlahnya. Harga tidak ada seolah-olah daripada nyawa kehidupan karena perang gangster. Terlebih ada satu daerah yaitu di mana pecandu narkoba yang ditemukan di sana, bahasa Jawanya keleleran. Mudah sekali. Sudah ada dalam satu wilayah gangster, kemudian ada pecandu narkoba di sana sini. Yang hidup tanpa pengharapan di sebuah daerah yang namanya Walled City, Kowloon, saudara. Walled City, Kowloon. Misionaris itu adalah Ibu Jackie Polinger, saudara. Seorang wanita. Dia memiliki hati Allah untuk pergi menjumpai orang-orang kelompok satu yang kita bayangkan menakutkan, yaitu gangster. Pernah dikisahkan saudara ketika dia ada di tempat rumah singgah yang dia biayai sendiri. Diceritakan di dalam berita misi, tidak ada sponsor saudara, yang tetap. Maka dengan dana yang dia miliki, dia datang ke Hong Kong dan itu pun terhalang saudara. Banyak tantangan. Namun Allah membukakan dari satu pintu ke pintu yang lain untuk menuju kepada satu titik sasaran, yaitu misi kepada para gangster dan narkoba, pecandu narkoba.
Jadi dikatakan di sana ada rumah singgah yang dia bangun, yang dia buat, dirusak. Dia berkali-kali mendapatkan teror. Berkali-kali dia mendapatkan penolakan, bahkan ancaman nyawa. Namun Ibu Jackie Pullinger ini tidak patah semangat. Dia tidak mundur. Justru hatinya semakin bergelora dan dia terus mau datang, menetap untuk mereka, para gangster dan para pecandu narkoba. Nyawa menjadi taruhannya, berkali-kali dia hampir mati, saudara. Dikisahkan peristiwa besarnya adalah ketika dia sudah mulai dikenal di kalangan gangster dan para pecandu narkoba. Pekerjaan Allah dinyatakan di sana, saudara. Ketika akhirnya rumah yang dia bangun itu, yang dia tinggali, dan mulai berdatangan beberapa pecandu, beberapa gangster yang mulai membuka hatinya untuk dimuridkan. Teror besar terjadi. Ada kebakaran, dan kebakaran itu telah membuat rumah singgah yang sederhana itu luluh lantak. Apakah membuat Ibu Jackie Pullinger mundur? Oh, saudara, tidak. Rupa-rupanya Allah beranugerah, bahkan lebih lagi menggerakkan seorang ketua gangster, salah satu gangster, untuk membangun, untuk kembali mendirikan bangunan, bahkan menempatkan beberapa orang untuk menjaga sekarang, untuk menjaga tempat tinggal Ibu Jackie Pullinger. Namun ketua gangster itu tetap tidak mau menerima akan kabar baik dan menerima Yesus Kristus dalam hidupnya. Ibu Jackie Pullinger tetap melayani, tetap mengasihi, sehingga satu demi satu anak buah daripada gangster, kepala geng yang menakutkan itu mulai menerima Tuhan. Para pecandu narkoba mulai meninggalkan akan perbuatan-perbuatan yang sangat menyengsarakan hidupnya dan tidak berguna. Maka lambat laun beberapa orang di wilayah World City Cologne menerima Tuhan Yesus. Dan tempat itu menjadi sejarah misi. Di Hong Kong ada seorang misionaris perempuan yang didera, diteror, bahkan terancam jiwanya. Namun dia tidak patah semangat. Dialah Ibu Jackie Pullinger. Apa kuncinya, saudara? Kunci daripada Ibu Jackie Pullinger adalah karena misi hati Allah ada di dalam hidupnya. Misi hati Allah telah dia terima sebagai bentuk transformasi daripada Allah Roh Kudus yang menetapkan dia, menyertai dia di negara Hong Kong. Saudaraku, berbicara tentang hati daripada Allah yang bermisi, ada beberapa kata muncul di dalam Alkitab berkaitan dengan misi Allah. Saudara, yang pertama, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan terhadap orang banyak. Mulai dari orang yang sakit, Matius 14 ayat 14. Orang yang lapar, pasal 15 dari Matius ayat 32. Orang yang buta, Matius 13. Orang yang sakit kusta, Markus 1 ayat 41. Orang yang kerasukan setan, Markus 9 ayat 32. Seorang janda di Naim, Lukas 7 ayat 13. Dan orang-orang yang terdapat dalam perumpamaan, saudara. Banyak perumpamaan dan selalu muncul kata hati, saudara. Orang yang berhutang banyak, orang Samaria yang baik hati, dan terlebih perikop kita, anak yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang. Satu perikop bagian dari Lukas 15. Hati Allah adalah hati misi untuk menemukan, mencari, mendapatkan, dan menyelamatkan. Saudara, mari kita lihat perikop yang kita pelajari hari ini dari Lukas pasal yang ke-15. Ayat keseluruhan di sini kalau kita boleh melihat dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-32, saudara. Itu ada 3 perumpamaan. 3 perumpamaan, 1 pesan. Di mana satu pesannya? Yaitu berhagarnya hidup saudara dan saya di hati Allah. Sekali lagi, dalam 3 perumpamaan ada 1 pesan yang penting. Ada 1 pesan yang Bapak, Ibu, Saudara sekalian perlu ingat, perlu highlight untuk diperhatikan. Apa 1 pesannya? Yaitu berharganya hidup saudara dan saya di hati Allah. Di hati Allah. Saudara, mari kita lihat secara khusus yang kita baca
di mana nanti kita akan menemukan di hati Allah tentang anak yang hilang. Saudara, kalau kita melihat dan membandingkan Lukas 19 ayat yang ke-10, dia datang, dia di sini adalah Allah Tuhan kita Yesus, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ini adalah sebuah visi, ini adalah tujuan fokus Allah datang ke dunia untuk mencari, menyelamatkan yang terhilang. Bukan ada agenda-agenda yang lain, tujuan-tujuan yang lain. Seperti saudara dan saya mungkin salah mengerti terhadap kehadiran, kedatangan, dan mempercayakan hidup saudara dan saya kepada Kristus. Dia hanya datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Masalah berkat materi, berkat fisik, kesehatan, berkat tentang masalah hal-hal yang lain, tentang problema, masalah kehidupan, itu ditambahkan dalam anugerahnya, dalam kemurahannya. Namun jangan pernah menggeser yang utama yaitu mencari dan menyelamatkan saudara dan saya sebagai orang yang berdosa. Digeser dengan berkat-berkat materi, dengan semua pikiran-pikiran dan harapan untuk semua perkara-perkara di dunia yang saudara dan saya sedang dan terus hadapi. Ingat, jangan menggeser yang utama tentang tujuan Allah. Nah, saudara, kita melihat akhirnya di dalam Lukas, setelah kita tahu informasi visi utama daripada anak Allah yaitu Yesus Kristus datang, maka di sini mari kita lihat di dalam pembahasan Lukas 15 yang berbicara tentang perikop anak yang hilang. Anak yang hilang. Saudara, ada satu kunci untuk memperhatikan, untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan misi hati Allah. Misi hati Allah. Kita perlu tahu, saudara, sehingga saudara dan saya akan difokuskan di sana. Kalau saudara melihat ayat 7, ayat 10, ayat 23 dan ayat 32, ada satu frase, ada satu kata kunci yaitu sukacita. Sukacita. Inilah saudara yang saya maksudkan dengan satu pesan, saudara. Satu pesan apa? Yaitu adanya sukacita yang memiliki nilai, yang memiliki value. Yaitu berharganya hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang berdosa, yang harusnya dimurkai oleh Allah, yang akan mendapatkan konsekuensi, yaitu kematian kekal sebagai penghukuman. Namun di situ kita menemukan ada satu frase sukacita. Sekali lagi di ayat 7, 10, 23 dan 32. Sukacita itu muncul, saudara, ketika yang hilang, mulai kita lihat kalau strukturnya domba yang hilang. Saudara, keseluruhan konteks ini ketika Kristus berbicara domba yang hilang, sedang berbicara hendak memberikan sebuah jawaban yang telak atas sindiran, atas cibiran, atas omongan orang-orang yang tidak menyenangi pekerjaan anak Allah. Jelas dikatakan di sana, ketika para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Kristus mendengarkan pengajarannya. Mereka antusias, mereka penuh kehausan, mereka penuh dengan hati yang ingin dibimbing, diajar dalam sebuah kebenaran. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang dengan antusias. Namun sebaliknya ada satu kelompok, yaitu orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tidak antusias dengan hati yang haus, yang penuh pikiran dan hati untuk dibimbing, diajar dalam kebenaran. Namun antusias mereka adalah untuk mencela, untuk mencibir, dan mencoba untuk menjatuhkan Kristus dalam kebenaran pengajarannya. Jadi mereka sedang mengolok-olok bahasa saya. Mempertanyakan. Katanya anak Allah. Katanya pengajar hebat yang mengherankan. Alkitab mencatat. Kumpulannya kok dengan orang-orang berdosa. Dengan pemungut cukai. Najis tuh. Najis. Nah, saudara, disitulah konteks latar belakang berbicara. Tuhan Yesus tidak banyak bicara, saudara. Dengan hikmat, akal budi, dan kuasa otoritas sebagai anak Allah. Dengan kewibawaan dan kuasa daripada Allah sendiri yang dia miliki. Dia berbicara
dengan jawaban perumpamaan 3 ini. Yang pertama adalah domba yang hilang. Domba binatang, saudara. Binatang. Ada sekumpulan dikatakan bilangan 100. Dia meninggalkan yang 99. Dia seekor sendirian melepaskan diri dari kawanannya, dari komunitasnya. Dia ingin hidup bebas. Dia tidak ingin ada sebuah aturan. Dia tidak ingin adanya segala ketetapan yang dilakukan oleh gembalanya. Pikirnya dengan bebas, dengan leluasa dia bisa melakukan ini dan itu sebagai seekor binatang. Seekor binatang. Perhatikan di sini. Yang tersesat, yang terhilang, yang melepaskan diri. Kristus perhatikan. Kristus mencari. Kristus datang untuk kembali membawa domba ini. Dan menempatkan kembali kepada yang 99 ekor. Muncul pertanyaan. Apa spesialnya yang satu itu? Apa spesialnya sehingga sang gembala itu meninggalkan yang 99? Oh spesial saudara. Spesial memang. Karena kenakalan domba itu. Atau hawa nafsu kalau kita nanti hubungkan dalam kitab Efesus. Kedagingannya. Keinginannya untuk lepas bebas dengan kemauan sendiri tanpa ada aturan. Justru itu Kristus datang. Ini adalah bentuk sebuah pengajaran. Kepada orang-orang berdosa yang datang kepadanya. Pemungut cukai dan orang berdosa itu sekarang ada di depannya. Kristus concern. Kristus sangat membuka hati dan hidupnya untuk mereka. Dia tidak memedulikan akan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dia mengajarkan dengan ketetapan. Dan hasilnya saudara spesial yang 1 ekor tadi. Dikatakan bersukacita. Bergembira. Surga. Surga. Surga bergembira bersukacita. Tadi seekor domba, binatang. Sekarang benda, barang. Saudara. Kalau barang yang kecil, dirham. Ini satuan mata uang zaman orang-orang Yahudi. Kurang lebih beratnya 8 gram. Benda ini. Saudara. Jadi ya nggak gede-gede banget juga nggak kecil-kecil banget. Tapi masih kelihatan. Tapi kalau kecil ini yang kelihatan hilang. Bayangin sudah kalau punya benda sesuatu yang kita miliki terus hilang, bahasa Jawanya ketelingsut. Bukankah kita panik? Kita pusing. Oh yang besar aja kelihatan kita kadang-kadang sudah bingung. Respon kita panik, cemas. Di mana benda itu? Entah itu kunci rumah, kunci mobil. Entah itu mungkin handphone. Sudah pernah benda-benda itu kita lupa taruh di mana terus kita bingung mencarinya dan bertanya kepada suami atau istri atau anak-anak kita. Padahal bendanya besar kan? Nah ini uang, koin, dirham. Hilang. Maka si pemiliknya mungkin dia punya dirham-dirham yang lain. Namun dia tetap bertanggung jawab. Dia tetap konsen spesial benda kecil ini dengan bobot sekitar 8 graman. Nilainya juga tidak besar. Dia mau mencari. Dia mau mengambil dan memungutnya saudara. Untuk menemukan ini pasti ada kesusahan tersendiri. Harus dengan kesabaran, dengan ketelitian. Sampai benda itu ditemukannya. Apa spesialnya? Sama juga saudara. Kalau tadi domba apa spesialnya? Sekarang benda, barang ini apa spesialnya? Spesial saudara. Sekalipun punya dirham-dirham yang lain, tapi dirham ini yang hilang. Ketika ditemukan, didapatkan. Ada sukacita. Surga bergembira. Malaikat, penghuni surga bergembira. Ditemukannya dirham. Maka di bagian yang ketiga, saudara, muncullah penjelasan anak yang hilang. Saudara perhatikan ya. Binatang, benda. Ini adalah hubungan relasi pencipta dengan ciptaan. Pencipta dengan kuasanya, dengan otoritasnya menghadirkan binatang, benda-benda di dalam alam semesta ini. Relasi pencipta dan ciptaan beralih, saudara, beralih. Kepemilikannya tetap sama, yaitu sekarang Bapa sebagai pencipta
dengan anak yang diciptakannya. Kepemilikannya sangat dekat dan erat, ada sebuah relasi yang sangat spesial. Kalau seekor binatang saja, Sang Pencipta datang, ngopeni, memelihara, menyelamatkan. Benda dirham yang dituliskan, diajarkan, Pencipta yang mengadakan juga mengambilnya, mendapatkannya. Sekarang relasi Pencipta yaitu Allah dengan ciptaannya beralih kepada kepemilikan yang spesial, yaitu Bapa dengan kita manusia, ciptaannya manusia yang berdosa. Digambarkan di sana anak yang hilang ini, ketika ditemukan, didapatkannya, ada sukacita, ada kegembiraan yang dialami oleh bapaknya. Oh saudara, ini adalah inisiatif murni dari hati Bapa. Inisiatif murni dari hati Bapa ini mengingatkan akan ketika langkah-langkah Allah mendatangi Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Ketika mereka terpisah dari kekudusan, relasi yang intim dengan Allah. Sebagai konsekuensi perbuatan dosa mereka, pelanggaran atas perintah Allah. Allah memiliki inisiatif lebih dulu. Mendatangi, mencari, bahkan memanggil akan nama mereka sebagai identitas. Adam, di manakah engkau? Ketika mendengar langkah-langkah kaki Allah, Adam tahu telah berbuat dosa. Adam tahu kalau dia telah keluar dari ketetapan peraturan yang dia langgar bersama istrinya, yaitu Hawa. Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa tidak ada sedikit pun rencana, inisiatif datang menjumpai dan membereskan kesalahannya. Namun murni inisiatif pemberesan dosa dari Allah. Allah bertanya, di manakah engkau? Sudah kerap kali saudara dan saya bertanya dengan Allah kalau ada masalah, bukan? Seringkali saudara dan saya mudah sekali bertanya, di mana kasih-Mu Tuhan? Di mana perlindungan-Mu Tuhan? Saudara dan saya mengumbar akan sejuta pertanyaan. Yang khotbah lalu saya katakan ketika ada masalah muncul satu kata, passwordnya adalah mengapa? Mengapa saya mengalami sakit? Mengapa saya sekarang mengalami akan ketidakbebasan, keleluasaan dalam bergerak, berelasi, bekerja, sekolah, studi. Mengapa Tuhan Engkau izinkan corona terjadi di seluruh dunia? Nah seringkali kan bukankah kita bertanya kepada Tuhan. Rohani ya kelihatannya. Tapi permisi saudara. Saudara dan saya sedang menempatkan ciptaan atau pencipta. Penciptalah yang harusnya bertanya kepada kita. Penciptalah yang punya otoritas, kuasa dan kedaulatannya untuk menanyakan, di manakah engkau? Sedang apakah engkau? Apa yang sedang kau kerjakan? Dan kali ini Allah bertanya harus mengingatkan kita. Dan pertanyaan itu harus kita pertanggungjawabkan. Sedang apa saya saat ini? Bagaimana kondisi kerohanian saya? Bagaimana sekarang kasih saya di dalam kondisi new normal seperti ini? Mengeluh, tidak ada ucapan syukur. Turun akan kegairahan dan semangat kita dalam persekutuan, dalam melayani dan kesaksian kita. Tuhan akan bertanya. Saudara, Bapa memiliki inisiatif murni dari hatinya untuk melihat, memperhatikan, dan dia menyambut anaknya yang datang pulang ke rumah, pulang kepadanya. Di dalam ayat 20 dan 21 kita melihat penjelasan ini sangat teologis sekali, saudara. Sangat teologis sekali. Maka di dalam ayat 20 dan 21 muncullah poin tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya. Clear saudara, ayat firman Tuhan ini menjelaskan dan menulis. Hanya hati Bapa lah dalam kemurnian, dalam kasihnya bertindak lebih dulu, melihat, memperhatikan, dan dia bersegera, bergegas, lari menemui. Dan dikatakan di sana memeluk,
Tidak dengan sedikit canggung atau mungkin mengatur jarak. Bahkan bukan sekedar memeluk, tapi dia mencium. Bahasa aslinya menjelaskan menciumnya adalah berulang-ulang. Saking senangnya saudara, anaknya pulang. Sekalipun bau, kotor, dekil. Sekalipun mungkin lebih pikir lagi dulu yang menyakitkan, kurang ajar, durhaka dan sebagainya. Tapi papa ini memeluk dengan penuh kehangatan dan kasih sayang. Memeluk dengan ciuman-ciuman, kangennya, sayangnya seorang papa. Oh saudara, inilah hati Bapa. Hati Bapa yang tergerak oleh belas kasihannya. Karena di sana dia melihat kesadaran diri sebagai orang berdosa. Kesadaran diri sebagai orang berdosa dengan sebuah respon tindakan datang, menjumpai. Dan ini penting teologis yang tadi saya katakan. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa. Allah yang kudus tidak mungkin dengan usaha kita dijumpai, didatangi, saudara. Manusia yang berdosa, murka Allah akan ada ketika mereka dengan caranya sendiri datang kepadanya. Tidak mungkin saudara yang tidak kudus menjumpai yang kudus. Ingat peristiwa Musa, semak belukar yang terbakar. Musa, tanggalkan kasutmu, tempat yang kau injak adalah kudus. Saudara, hanya anugerah Allah, Bapa itu datang menjumpai. Dan mari kita berpikir bagaimana ya sikap Bapa saat anak yang hilang itu kembali. Tadi sekilas saya sudah menjelaskan, tapi spesifik saya akan tunjukkan saudara. Bapaknya lari saudara. Bapaknya lari menemui anak yang hilang itu. Memeluknya, menciumnya. Saudara, kata lari. Mari kita bedah saudara. Pakaian budaya orang Yahudi saudara. Kalau kita melihat di dalam drama-drama Natal, Paskah gereja, ya pakaiannya kan seperti kayak pakaian teman-teman wanita, perempuan dasteran gitu ya. Kemudian ditambahi. Nah ini gambarnya saudara. Jadi pakaian adat orang Yahudi seperti profil para murid Tuhan Yesus yang kita perankan di acara-acara drama gereja. Kurang lebih begini gambarannya. Ada berlapis-lapis bagaikan memakai pakaian yang panjang begitu saudara. Seragam paduan suara. Tetapi ada berlapis-lapis. Terlebih saudara, pakaian budaya orang Yahudi, strata sosial yang tinggi menunjukkan bahan, kualitas. Dari bahan lenan yang mahal, kemudian lapisan-lapisannya menunjukkan nilai, value yang sangat fantastis. Karena memang orang kaya. Kalau orang yang kurang kaya atau sederhana ya pakaian sederhana itu para murid gitu ya. Pakaian nelayan apalagi. Kristus Tuhan kita sederhana dalam kesederhanaannya sebagai Allah dan manusia. Dia memakai busana pakaian seperti itu. Tapi orang-orang kaya, pemungut cukai gitu ya. Mereka-mereka yang punya strata sosial tinggi berlapis-lapis dan berwarna-warni seperti ini. Pakaiannya panjang. Nah ketika dia berlari saudara, tidak mungkin dengan leluasa, dengan bebasnya dia berlari saudara. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang berpikir? Dengan pakaian busana yang panjang berlapis, bagaimana dia berlari dengan cepat segera? Dia mengangkat saudara. Mengangkat pakaiannya itu yang panjang supaya tidak nyerimpeti, tidak menghalangi, mengganggu larinya dia. Supaya dia tidak jatuh. Sudah ketika dia mengangkat, dia berlari. Harga diri dipertaruhkan. Dipertaruhkan karena ditonton oleh karyawannya, oleh orang-orang banyak, karena tetangganya ini orang kaya nih saudara. Kenapa tuanku berlari dan mengangkat pakaiannya? Sehingga kakinya, betisnya kelihatan. Sesuatu hal yang mungkin tidak biasa. Tapi harga diri Bapak itu tidak memusingkannya. Karena hatinya hanya untuk anak. Saking senang gembiranya dan inisiatif dia datang menjumpai. Tindakan berlari saudara. Saudara mungkin itu hal simpel informasi ini. Tetapi ini yang harus menjadi sebuah pemikiran kita betapa seriusnya. Si Bapak tidak memikirkan harga dirinya. Si Bapak tidak memikirkan strata sosialnya. Hatinya yang gembira, hatinya yang penuh belas kasihan itu mengalahkan itu semua.
Bukankah ini pula yang terjadi kepada Kristus Tuhan kita? Paulus mencatat ia datang dengan mengosongkan diri. Dia mengambil rupa, bahkan rupa sebagai hamba. Dia adalah Allah. Dia menjelma menjadi manusia datang ke dunia. Dia adalah Allah pula tetap. Tapi dia mengosongkan diri untuk menjumpai saudara dan saya. Dia hamba yang dihina. Dia hamba yang dicaci maki. Dia hamba yang menderita yang di kayu salib, saudara. Dia tidak memusingkan akan harga dirinya. Dia tidak memperhitungkan akan statusnya. Atau ketika dia butuh pengakuan, dia tidak mencari pengakuan itu. Tidak pernah tertulis dia berteriak, aku ini Allah. Jangan kau anggap remeh, aku ini anak Allah. Jangan kau melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu. Dia diam, tepat seperti yang dikatakan oleh Yesaya. Mulutnya terkatup, dibawa kepada sebuah pembantaian. Dia Kristus Tuhan kita. Gambaran orang yang menaikkan bagian akan pakaiannya sebagai Bapa, Kristus Tuhan kita. Jangan pernah dilupakan hal ini. Sekalipun itu satu anak yang dia tahu itu durhaka, jahat. Namun Tuhan mau. Allah mau menerimanya kembali. Allah mau seperti Bapak itu tadi digambarkan. Mau melayaninya. Dia fokus kepada satu jiwa. Maka dikatakan akhirnya bersukacita. Dia meminta para pelayan mengadakan pesta. Karena anak yang hilang itu telah kembali. Fokus satu jiwa. Saudara, D.L. Moody dalam sebuah quote-nya menuliskan tentang melayani satu orang. Saudara. Jangan terburu-buru berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Tunggulah dengan sabar dan gugahlah mereka dengan firman Tuhan dan pikiran. Oh, pikirkanlah saudara, apa sesungguhnya arti memenangkan orang bagi Kristus. Dan jangan mengeluh karena waktu yang harus diluangkan untuk melayani satu orang. Ada sebuah lagu penggalan membawa jiwa hanya satu. Artinya dimulai dari satu. Jangan pernah berpikir, loh Pak, pendeta Kisah Rasul mencatat Petrus mengkhotbahkan firman Tuhan. 3.000 orang bertobat, menyerahkan dirinya dan dibaptis. Sekali lagi pekerjaan Roh Kudus. Apakah yang 3.000 dan satu itu akhirnya yang dihargai Allah yang 3.000? Oh tidak. Sama-sama dihargai oleh Allah. Namun sekali lagi proses dan anugerah itu milik Allah, bukan ditentukan kita. Kalau saudara dan saya dititipi satu jiwa, entah itu papa, entah itu mama kita, atau itu pasangan kita, entah itu suami, atau istri, atau anak kita, atau cucu, menantu. Satu jiwa berharga. Satu jiwa di mata Allah berharga sehingga surga bersukacita, malaikat Allah bergembira. Mari ingat dan gelorakanlah itu. Saudara, apa yang kita pelajari di dalam peristiwa anak yang hilang? Apakah yang ingin ditunjukkan Yesus saat dia menceritakan perumpamaan anak yang hilang? Yesus ingin menunjukkan kasih Allah dan perhatian yang begitu besar kepada manusia yang sudah hilang. Tanpa mempersoalkan situasi yang menimpa mereka dalam keadaan kehilangannya. Tidak peduli kalau mereka sudah tersesat. Tidak sadar kalau mereka sudah tersesat. Allah menunjukkan kasihan dan perhatian yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3:16. Pelajaran yang paling utama di dalam kisah anak yang hilang, saudaraku. Allah rindu menyelamatkan seluruh umat manusia. Kasih-Nya menutupi dosa-dosa umat manusia. Itulah yang disebut anugerah, saudara. Saya pernah bertanya kepada anak-anak KTB saya, apa sih definisi anugerah? Banyak saudara yang memberikan dan tidaklah salah. Tapi ketika memberikan penjelasan-penjelasan itu kadang-kadang lupa dan tidak memaknai, hanya tahu di konsep. Nah, saya memberikan sebuah usulan sebagai pembelajar firman Tuhan.
Definisi anugerah adalah begini. Yang memberi itu tidak wajib. Yang memberi tidak wajib. Yang menerima tidak layak, saudara. Yang menerima tidak layak. Persis apa yang dikatakan, dijelaskan tentang perumpamaan anak yang hilang. Persis yang dituliskan, yang disebutkan dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang. Anugerah yang berbicara. Yang memberi tidak wajib, yang menerima tidak layak. Saudara, dengan anugerah itu harusnya menjadi titik balik. Titik balik saudara dan saya, seperti yang dituliskan dalam Efesus 2 ayat 1-10, secara khusus pembagiannya ayat 1-4, berbicara tentang identitas kita. Identitas kita. Manusia lama yang harus dengan konsekuensinya menerima kematian kekal. Manusia sebelum dalam anugerah Allah ada di sana. Ayat 1-4. Namun ketika kita tahu terpisah dari Allah, harus memikirkan, saudara. Di sana dikatakan diperbudak oleh dosa. Diperbudak oleh dosa. Dikuasai oleh dunia, ayat 2a. Dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, yaitu setan, ayat 2b. Dikuasai daging, ayat 3a. Jadi saudara lihat strukturnya. Kita tinggal di dalam dunia. Kita berperang dengan pengaruh, dengan dorongan, dengan bujukan dari kuasa kegelapan yang menyerang pikiran dan hati kita. Kemudian dikuasai dengan nafsu-nafsu kedagingan kita. Kalau 3 hal ini tidak diwaspadai, jangan-jangan saudara dan saya adalah memang manusia lama yang belum mendapatkan lahir baru yang sesungguhnya. Maka itu Efesus 2 ayat 1-4 mengingatkan. Ada titik balik, saudara. Ayat ke-8, ada anugerah. Ada anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga iman kita dalam kehidupan yang baru. Ada iman yang mengantarkan kita karena menerima anugerah. Yaitu percaya kepada Allah. Yang mencari, mendapatkan, membebaskan, melepaskan kita. Ingat identitas itu. Dengan demikian kitab Efesus yang kita baca, saudara. Kita mengerti isi hati Tuhan. Mengerti isi hati Tuhan. Karena apa? Karena Allah sangat serius dengan misi dunia. Misi dunia. Allah serius, tidak main-main. Maka ketika kata mengorbankan anaknya yang tunggal. Aduh saudara. Mari kita tahu diri. Kenal diri siapa saudara dan saya. Sampai didatangi dengan Allah dengan seriusnya. Dengan mengorbankan dirinya, dengan menderita dan mati. Namun anugerahnya dia bangkit buat saudara dan saya. Karena sesungguhnya misi adalah isi hati Allah. Saudara. Misi adalah isi hati Allah. Allah serius untuk hal itu. Berbicara tentang hati, saudara. Tanda awas buat saudara dan saya. Ingatlah saudara. Akar dari setiap masalah manusia adalah karena kecenderungan hatinya yang tidak pada kebenaran. Jadi masalah problem akarnya adalah hati, saudara. Yang tidak ada dalam kebenaran. Yang tidak takut dan peka terhadap dengar-dengaran pekerjaan Roh Kudus. Maka Amsal mengatakan di dalam pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 27 ayat 19 lebih lagi mengatakan. Seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah hati mencerminkan manusia itu. Jadi kalau hati saudara dan saya tidak dijaga. Hati saya dan saudara tidak terkonek, terikat dengan kuasa daripada Allah. Bahaya saudara. Bahaya. Kemurnian hati haruslah dijaga. Problema manusia di dunia sampai kepada kesudah zaman adalah masalah hati. Ada iri hati, ada sakit hati, ada kekecewaan, kemarahan. Itu ada masalah hati. Di mana hati saudara sesungguhnya hari ini? Adakah hati yang memiliki misi seperti Allah? Hati yang sungguh bergelora untuk menjangkau mereka yang terhilang. Di akhir khotbah saya mengisahkan seorang yang mungkin unik dalam cerita penjangkauan jiwa. Dikisahkan seorang bangsawan
anggota parlemen Inggris yang dikenal sangat religius. Beliau sangat berpengaruh dalam penghapusan perdagangan budak dan perbudakan di kekaisaran kerajaan Inggris. Berkali-kali dalam sidang, dalam rapat parlemen, dia menyuarakan pembebasan budak. Saudara, apa yang dikatakan, apa yang dimimpikan, apakah sekedar teori dan konsep belaka? Oh tidak, saudara. Terbukti dalam suatu peristiwa, dikisahkan, beliau datang di pasar budak, saudara. Dia datang di pasar budak dan hendak mencari budak yang tidak laku. Kriteria tidak laku berarti yang tidak memenuhi syarat untuk dijual. Harusnya kan yang baik, yang ramah, yang nurut, saudara. Sehingga dia bisa dipakai, dipekerjakan oleh tuannya yang membeli. Di pasar budak itu seorang bangsawan ini bertanya, adakah budak yang kau jual yang tidak laku? Yang tidak laku, saya ingin membelinya. Penjual budak ini kira-kira saya bayangkan mengernyitkan dahi dan mulai berpikir, salahkah saya dengan pendengaran saya? Mau membeli budak yang tidak laku? Maka dia segera bertanya, Tuhan apakah tidak salah mau mencari budak atau membeli budak yang tidak laku? Iya, saya ingin membelinya. Oh ada Tuhan, ada. Namun sekali lagi Tuhan saya arahkan, belilah budak yang ini, yang itu, seperti yang dia sedang pasarkan, yang dia jual belikan. Namun dia kata tidak, yang tidak laku. Akhirnya si penjual yang sudah berusaha sampai 3 kali mau mengalihkan supaya membeli yang laku sesuai kriteria pasar. Tentunya pasti kalau yang laku harganya lebih mahal gitu ya. Kalau yang tidak laku berarti murah. Tapi bukan masalah harga, saudara. Bangsawan ini mencari budak yang tidak laku dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Kita lanjutkan ceritanya. Maka ketika si penjual berkata, Tuan, ada budak yang saya miliki. Setiap ada orang yang mendekat, dia segera dengan kata-kata kalimat makian disampaikan, dikeluarkan. Ketika semakin mendekat saya ataupun calon pembeli, maka orang ini dengan garang, mata melotot, wajah bengis, maka dia meludah, saudara. Kita akan diludahi dengan orang itu. Dia tidak suka karena dia akan dibeli. Dia tidak senang karena akan hidup dalam perbudakan. Maka berkali-kali ketika akan saya coba tawarkan, semua pembeli memalingkan wajah dengan kemarahan dan ketidaksukaannya dan meninggalkan dia. Maka si tuan ini berkata, itu yang saya mau cari, itu yang saya mau beli. Si pembeli ini sekali lagi dengan terakhir, geleng-geleng, saudara. Ada ya orang seperti ini? Nah sudahlah, yang penting saya laku dagangannya. Maka didatangilah dia kepada seorang budak. Benar saudara. Semakin dekat budak ini mulai kata-kata kotor keluar. Makian-makian. Mata melotot, wajah garang. Dan dia tidak senang semakin didekati dan dia mau dibeli. Saudara. Singkat cerita akhirnya budak itu dibawa pulang oleh bangsawan ini. Saudara. Ketika dia dibawa pulang beberapa waktu lamanya sampai ke rumah. Dengan ramah, dengan kelembutan dan kebijaksanaannya. Bangsawan ini berkata, duduklah sebentar. Apa yang dijawab? Apa yang diresponi oleh budak ini? Dia kembali maki-maki. Dia kata-kata kasar dan dia mengancam. Kalau saya dipekerjakan di tempat ini, rumah ini, tempat ini akan saya porak-porandakan. Saya akan rusak dan saya akan bakar. Maka tuan ini berkata, tenanglah saudaraku, duduklah sebentar. Ketika ditenangkan apa responnya? Semakin tidak suka saudara. Bahkan benar apa dikatakan dia diludahi saudara. Diludahi. Maka ketika membersihkan ludah di wajahnya, tuan itu segera masuk ke sebuah ruangan. Di sebuah ruangan itu dia menuliskan sari kertas. Dan dia akhiri dengan tanda tangan. Dia keluar tetap dengan wajah yang penuh kasih. Dan dia mendatangi. Bahkan mungkin sudah siap diludahi lagi saudara. Dan dia berkata, saudaraku, aku membeli engkau. Aku memiliki engkau. Sekarang terimalah ini.
secari kertas yang memberikan sebuah tanda. Engkau sekarang bebas, lepas, dan aku tidak lagi mengambil dan memilikimu. Budak ini begitu mendengar, saudara, mencoba mengerjitkan dahi. Bebas, lepas, wow. Tanpa pikir panjang, saudara, surat dibaca sekilas dan dia lari setelah belenggu rantai dilepaskan. Dia lari keluar rumah itu. Dia senang bergembira, saudara. Dia bersuka cita karena lepas daripada budak statusnya. Dia lepas dari kepemilikan Tuhan yang akan mempekerjakan dia sebagai budak. Dia berteriak-teriak, dia dengan kegembiraannya lari ke sana kemari, saudara. Tetapi ketika dia sudah lepas, bebas, senang, dia melihat keadaan sekelilingnya. Dia mulai berpikir secara serius, kemana saya harus pergi? Kemana tujuan yang akan aku capai, yang aku tuju? Jangan-jangan di suatu malam kembali aku akan ditangkap dan dimasukkan ke pasar budak lagi. Dia mulai memikirkan ketakutan, kecemasan, dan kehidupan lamanya dia sebagai budak. Maka saat itu, saudara, dalam terang firman Allah, anugerah Allah bekerja. Si budak ini mulai berpikir, semua yang dia katakan, dia pikirkan yang jahat, yang tidak menyenangkan, menakutkan. Ada satu orang yang membuat dia hatinya lepas, bebas. Dan bangsawan itulah orangnya. Maka sudah dengan tertunduk malu dan dia segera memutuskan untuk kembali kepada Tuhannya. Dia segera berlari dan menuju rumah itu. Dan dilihatnya dari jauh, Tuhan itu masih ada di halaman depan. Bersama dengan pekerja-pekerja lainnya. Maka dia segera lari dan berteriak dan dia bersimpuh. Tuhan, terimalah aku. Aku adalah budak yang tidak berguna. Aku adalah budak yang tidak tahu diri. Aku sekarang datang kepadamu. Menyerahkan hidupku untukmu, Tuhan. Aku ingin melayanimu. Aku akan hidup terus untuk menyenangkanmu. Oh, saudara, ini sebuah ilustrasi yang real. Itulah Tuhan yang memberikan kebebasan kepada budak. Bapak ini bernama William Wilberforce. William Wilberforce tercatat sebagai tokoh yang anti perbudakan. Budak melambangkan akan belenggu dosa. Budak melambangkan akan sebuah pemikiran kita hidup dalam kegelapan. Terang kasih Kristus, hati Kristus telah membebaskan dan melepaskan kita. Itulah tujuan misi hati Allah. Saudara, misi hati Allah hari ini relevan buat kita. Di dalam dampak corona hari ini seluruh dunia, Indonesia dan Surabaya. Dampak corona terhadap penginjilan itu adalah pandemi telah mengguncangkan parameter gereja yang selama ini hanya pada ABC. Singkatan ini, saudara, ABC. ABC adalah attendance, B-nya adalah building, C-nya adalah cash. Attendance berbicara tentang kehadiran. Memusingkan bagaimana supaya gereja penuh, bangku-bangku terisi. Sekarang pandemi corona, bangku itu kosong. Gereja kosong. Building tempat gereja, pertemuan, ibadah, pelayanan, persekutuan kosong. Berbicara tentang program, tentang biaya, tentang budget. Memusingkan bagaimana kita dapatkan uang untuk ke gereja. Untuk semua pengelolaan pelayanan. Bagaimana dengan pandemi, corona, dampaknya perekonomian. Gereja kasnya defisit, kasnya berkurang. Mari kita programkan penghematan. Oh, saudara, ABC. Dampak corona terhadap penginjilan diguncangkan parameternya oleh Allah sendiri. Karena tujuan itu bukan ABC. Bukan berarti kehadiran tidak boleh dipikirkan secara serius, dimanage dengan benar. Bukan berarti gedung gereja, tempat sarana prasarana pelayanan tidak boleh ditata dengan baik. Bukan berarti pula keuangan yang dikelola gereja itu tidak boleh dimanage. Boleh. Tapi bukan itu fokusnya. Bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah jiwa. Jiwa yang berdosa, jiwa yang terhilang, jiwa yang tersesat. Yang harus kita miliki hati Allah kepada kita hari ini.
sending capacity, not sitting capacity. Berapa banyak yang datang kepada Allah dan keluar untuk memberitakan kabar baik. Berapa banyak orang-orang yang rela hatinya seperti Allah mencari mereka yang terhilang. Satu jiwa, bukan sitting capacity. Berapa jumlah kursi-kursi kapasitas gereja. Tapi si duduk orang, jemaat yang duduk itu, sudah berapa jumlahnya yang keluar memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Saudara, don't lose the mission of the Great Commission. Satu quote yang bagus, saudara. Don't lose the mission of the Great Commission. Jangan lupakan itu. Tujuan daripada semua perumpamaan itu adalah jiwa. Jiwa yang dimenangkan. Jiwa yang digembalakan. Jiwa yang dimuridkan. Itulah tujuan akhir dari amanat agung. Amanat agung adalah para petobat, orang-orang Kristen bersedia dimuridkan. Gereja kita mencanangkan bukan program baru ini, saudara. Pemuridan adalah programnya Kristus Yesus Tuhan. Maka sediakanlah, berikanlah saudara untuk selalu mau dimuridkan. Permasalahan ini sangat serius. Berulang-ulang tentang amanat agung disampaikan. Berulang-ulang pemuridan penting untuk disampaikan. Tapi kalau saudara menolak dan mengatakan bosan dan itu tidak ada faedahnya, maka itulah hasilnya. Betapa susahnya menghasilkan murid-murid yang berkualitas. Betapa susahnya gereja bertumbuh dalam pemuridan. Karena jemaatnya, saudara dan saya enggan untuk mendengar berulang-ulang dengan benar tentang amanat agung. Berulang-ulang tentang pemuridan. Ingat, satu jiwa. Murid-murid itu dimenangkan. Surga bersorak-sorai. Malaikat bergembira. Dan kita semua orang percaya bersukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di bulan misi. Ada momentum gerakan kembali. Satu jiwa, suamiku kah, istriku kah, anakku kah, mertuaku kah, cucuku, atau siapa yang saudara dan saya dipercaya Tuhan untuk melayani mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong agar umat-Mu sekalian ada gerakan misi yang real. Ketika Tuhan mengajarkan 3 perumpamaan dengan satu pesan, yaitu berharga, pentingnya jiwa. Satu jiwa di mata-Mu ya Allah. Demikian juga kami hendaknya memikirkan hal itu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang berulang-ulang terus kami dengar. Sehingga hati kami boleh diubah. Hati kami supaya tidak gegabah. Hati kami hendaknya terus berbuah. Berkati umat-Mu sekalian, jemaat Tenggelis Bejoyo, para simpatisan, baik yang masih ada di Surabaya, maupun yang mereka pulang ke daerah masing-masing. Bahkan ada yang di negara-negara lain mereka tinggal dan bekerja. Agar gerakan misi ini menjadi satu respon, kekuatan pengharapan kami semua. Hamba-Mu berdoa, mohon belas kasihan-Mu turun untuk kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkannya tapi juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan tidak lalu begitu saja tapi boleh kita ingat seumur hidup kita. Tiba saatnya jemaat sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum itu dengarkanlah nats persembahan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita. Persembahan akan diiringi dengan KPPK nomor 50, hitung berkat. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah.
pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak jemaat sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita yang telah dikumpulkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh memberikan ya Tuhan sebagian dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan apa yang telah kami berikan tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau boleh melihat hati setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan boleh memberikan dengan hati yang tulus, hati yang bersyukur, hati yang bersuka cita ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pengurus ya Tuhan, setiap majelis yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh berikan hikmat kepada mereka, Engkau berikan kebijaksanaan pada mereka ya Tuhan. Sehingga Tuhan mereka dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memujikan doksologi, kemudian doa tutup oleh Pendeta Sucianto, dan diakhiri dengan Amin Song. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir ibadah ini, arahkanlah hati kita semua untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Dan sekarang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Sekali lagi jangan lupa 3M, memakai masker, mengatur jarak, mencuci tangan. Saya memakai masker saudara. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.